Apakah kita sendirian di alam semesta ini? Sebuah pertanyaan yang memicu rasa ingin tahu, harapan, bahkan ketakutan. Alam semesta adalah tempat yang luas yang tak terbayangkan. Terdiri dari miliaran galaksi, masing-masing dengan miliaran bintang dan planet. Di tengah lautan kosmik yang tak berujung, mungkinkah hanya bumi yang memiliki kehidupan? Jika demikian, apakah artinya kehidupan kita ini adalah keajaiban yang sangat langka? Atau justru hanya salah satu dari miliaran kisah kehidupan di luar sana? Para ilmuwan telah menemukan ribuan eksoplanet, planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni, daerah di mana suhu cukup mendukung keberadaan air dalam bentuk cair. Salah satu komponen utama kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi, siapa yang bisa menjamin bahwa kehidupan lain harus seperti kehidupan di bumi? Mungkin di dunia lain, makhluk hidup bisa berkembang dalam lingkungan ekstrim yang tidak pernah kita bayangkan, di bawah lautan metana atau di inti beku sebuah bulan es. Di sisi lain, sains telah menemukan peluang besar. Dari program pencarian sinyal alien seperti SETI hingga misi robotik yang menjelajahi Mars, Europa, dan Enceladus. Pencarian terus berlanjut. Bahkan di bumi sendiri, kita menemukan mikroba yang bertahan hidup dalam kondisi yang tidak mungkin, di dalam kawah vulkanik, dasar laut yang gelap gulita, atau gurun yang membakar. Namun tidak semua usaha pencarian ini hanya bersandar pada fakta ilmiah. Fenomena UFO, meskipun kontroversial, seringkali menjadi pusat spekulasi. Apakah benda-benda misterius yang terlihat di langit itu benar-benar berasal dari luar angkasa, atau hanya fenomena yang belum bisa dijelaskan secara sains? Ketika kita meruntuhkan semua ini, jawaban atas pertanyaan besar itu tetap menggantung. Kita mungkin tidak sendirian, tapi apa buktinya? Apakah ada kehidupan lain di luar sana? Ataukah kita, manusia di bumi, adalah satu-satunya suara dalam keheningan alam semesta ini? Mari kita bahas di Ensiklopedia Halaman Tengah, ilmu pengetahuan yang tidak terbatas pada bahasa dan akal. Alam semesta adalah tempat yang begitu luas, begitu megah, hingga hampir mustahil untuk sepenuhnya dipahami. Dengan miliaran galaksi, masing-masing berisi miliaran bintang, dan setiap bintang mungkin memiliki planet yang mengelilinginya. Kita dihadapkan pada sebuah fakta yang menggugah. Apakah di tengah keluasan ini, hanya bumi yang memiliki kehidupan? Mari kita mulai dengan galaksi kita sendiri, Bima Sakti. Dengan lebih dari 100 miliar bintang, para astronom telah menemukan ribuan planet yang mengorbit di sekitarnya. Beberapa dari planet ini berada di zona layak huni, wilayah di mana suhu memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair, salah satu komponen utama kehidupan seperti yang kita kenal. Tapi ini baru satu galaksi. Alam semesta yang teramati memiliki lebih dari 2 triliun galaksi. Dan siapa yang tahu apa yang ada di luar itu? Bayangkan saja, jika hanya satu dari sejuta bintang memiliki planet layak huni, dan hanya satu dari sejuta planet itu memiliki kehidupan. Jumlah dunia dengan kehidupan masih akan mencapai miliaran. Dengan angka-angka ini, sangat sulit untuk membayangkan bahwa kita benar-benar sendirian. Namun ukuran alam semesta juga membawa tantangan. Jarak antara bintang, bahkan di dalam galaksi kita, begitu besar hingga pesan atau sinyal dari peradaban lain mungkin membutuhkan ribuan, bahkan jutaan tahun untuk mencapai kita. Begitu pula jika ada kehidupan di luar sana. Mungkin mereka juga sedang mencari, bertanya-tanya sama seperti kita. Dan jangan lupa, kehidupan mungkin tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Kita mendasarkan harapan pada air, karbon, dan oksigen. Tetapi mungkin ada bentuk kehidupan yang sepenuhnya asing. Makhluk yang berkembang dalam lingkungan ekstrim yang tidak kita duga, seperti gas metana atau amonia.
Ukuran alam semesta bukan hanya pengingat akan kecilnya kita, tapi juga peluang besar di tengah kehampaan yang tak berujung. Setiap bintang adalah harapan, setiap galaksi adalah kemungkinan, dan setiap planet adalah teka-teki. Apakah kita benar-benar sendirian? Atau apakah alam semesta ini dipenuhi dengan kehidupan yang menunggu untuk ditemukan? Zona layak huni dan kemungkinan kehidupan di eksoplanet. Di antara miliaran bintang yang menghiasi langit malam, tersembunyi dunia-dunia yang mungkin mirip dengan bumi. Tempat-tempat di mana air bisa mengalir, atmosfer bisa melindungi, dan kehidupan bisa berkembang. Dunia-dunia ini berada di lokasi yang disebut zona layak huni, sebuah zona emas di sekitar bintang, di mana kondisi suhu memungkinkan keberadaan air dalam bentuk cair, salah satu elemen kunci kehidupan seperti yang kita kenal. Sejak awal abad ke-21, pencarian eksoplanet telah membuka mata kita terhadap kemungkinan yang luar biasa. Ribuan planet telah ditemukan di luar tata surya, dan beberapa di antaranya berada di zona layak huni. Planet seperti Proxima Centauri b yang mengorbit bintang terdekat dari matahari, atau Terapis 1e, salah satu dari 7 planet di sistem Terapis 1, adalah contoh yang menarik. Planet-planet ini memiliki ukuran dan jarak dari bintangnya yang memungkinkan mereka memiliki permukaan yang tidak terlalu panas atau dingin, menciptakan potensi bagi keberadaan air cair. Namun, zona layak huni bukan hanya tentang jarak. Atmosfer planet juga berperan penting. Sebuah planet harus memiliki atmosfer yang cukup tebal untuk mempertahankan air dan melindungi permukaan dari radiasi bintang. Misalnya, Venus, meskipun berada di zona layak huni matahari, memiliki atmosfer yang terlalu tebal dan menyebabkan panas yang ekstrim. Sementara itu, Mars yang berada di zona yang sama, kehilangan sebagian besar atmosfernya menjadikannya dingin dan kering. Lalu, bagaimana dengan kehidupan? Di planet-planet ini, kehidupan bisa mengambil bentuk yang sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan. Mungkin mikroba yang hidup di bawah tanah, atau bahkan organisme kompleks yang beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim. Di bumi saja, kehidupan ditemukan di dasar lautan yang gelap, di kawah vulkanik, dan di padang pasir yang kering, mengingatkan kita bahwa kehidupan sangat ulet dan bisa muncul dalam kondisi yang tak terduga. Penemuan zona layak huni di sekitar eksoplanet membawa harapan baru dalam pencarian kita akan kehidupan di luar bumi. Setiap planet yang ditemukan adalah sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Apakah di antara bintang-bintang ini ada dunia yang penuh kehidupan? Ataukah mereka hanya tempat sunyi, menunggu kunjungan kita suatu hari nanti? Kemungkinan kehidupan di luar bumi. Bumi adalah planet yang penuh keajaiban, dari kedalaman samudra yang gelap gulita hingga puncak gunung yang diselimuti salju. Dari gurun yang membakar hingga gua-gua es yang membeku, kehidupan hadir di mana-mana. Kehidupan di bumi adalah bukti nyata bahwa alam semesta memiliki cara tak terbatas untuk menciptakan dan mendukung keberadaan. Tetapi yang menarik adalah, jika kehidupan bisa bertahan dalam kondisi paling ekstrim di bumi, mungkinkah itu juga terjadi di dunia lain? Bayangkan mikroba yang hidup di dasar laut terdalam, di dekat ventilasi hidrotermal. Di tempat ini, sinar matahari tidak pernah menjangkau dan suhu mencapai ratusan derajat Celcius. Namun, di sanalah mereka hidup, memanfaatkan bahan kimia dari bumi untuk bertahan hidup. Atau pikirkan hewan-hewan di Antartika, seperti bakteri dan organisme kecil yang bisa tetap aktif di bawah es yang tebal dan dingin. Lihatlah ke padang pasir, tempat di mana hujan mungkin hanya turun sekali dalam beberapa tahun. Tetap saja, kita menemukan kehidupan. Kaktus yang menyimpan air dalam tubuhnya, serangga yang hidup dari kelembapan malam, dan burung yang bermigrasi ribuan kilometer hanya untuk bertahan hidup. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di bumi tidak hanya fleksibel, tetapi juga sangat adaptif. Tidak peduli seberapa ekstrim lingkungannya, kehidupan menemukan cara untuk berkembang.
Jika kehidupan di bumi bisa ada di tempat-tempat seperti ini, apa yang menghentikannya untuk ada di dunia lain? Di bawah lautan es di Eropa atau di atmosfer yang penuh metana di Titan? Keanekaragaman kehidupan di bumi memberi kita pelajaran yang penting. Kehidupan tidak harus mengikuti aturan yang kita pahami. Mungkin bentuk kehidupan alien tidak membutuhkan oksigen, tidak memerlukan sinar matahari, atau bahkan tidak memiliki DNA seperti kita. Mereka bisa menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda, berkembang dalam cara yang belum pernah kita bayangkan. Program SETI dan misi antar planet. Program SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, adalah salah satu langkah paling ambisius dalam pencarian kehidupan cerdas di luar sana. Dengan menggunakan teleskop radio raksasa, SETI mendengarkan sinyal yang mungkin dipancarkan oleh peradaban alien. Bayangkan sebuah pesan yang melintasi jarak ribuan tahun cahaya, membawa informasi dari makhluk yang ingin berkomunikasi dengan kita. Hingga saat ini, SETI belum mendeteksi sinyal yang pasti, tetapi setiap hari mereka mendengarkan dan berharap. Sebab seperti yang dikatakan oleh Carl Sagan, jika kita sendirian, sungguh banyak ruang yang terbuang di alam semesta. Mars, tetangga merah kita, adalah salah satu target utama dalam pencarian kehidupan. Dengan misi seperti Perseverance rover dari NASA, para ilmuwan mencari jejak fosil mikroba purba di permukaan Mars. Rover ini mengebor tanah, menganalisis mineral, dan mencari molekul organik yang mungkin menjadi tanda-tanda kehidupan di masa lalu. Mars juga menyimpan es di kutubnya dan tanda-tanda bahwa miliaran tahun yang lalu, planet ini memiliki sungai dan lautan. Jika kehidupan pernah ada di Mars, mungkin jejaknya tersembunyi di bawah permukaan yang kini tandus. Jauh di tata surya luar, satelit Jupiter bernama Europa menjadi salah satu tempat paling menjanjikan untuk kehidupan. Europa memiliki lapisan es tebal yang menutupi lautan air asin yang sangat besar. Panas dari aktivitas pasang surut dengan Jupiter mungkin menjaga lautan ini tetap cair. Misi Europa Clipper yang akan diluncurkan NASA bertujuan untuk mempelajari permukaan Europa dan mencari tanda-tanda kehidupan, seperti senyawa organik yang keluar dari retakan es. Satelit Saturnus, Enceladus, adalah dunia kecil yang mengejutkan para ilmuwan. Dari celah-celah di permukaan esnya, Enceladus memancarkan gester air ke luar angkasa. Ketika pesawat ruang angkasa Cassini melewati gester ini, ia mendeteksi molekul organik, blok bangunan kehidupan. Para ilmuwan percaya bahwa di bawah lapisan es Enceladus terdapat lautan hangat yang dipanaskan oleh aktivitas geologis, menciptakan lingkungan yang ideal bagi mikroba. Pencarian ini penuh tantangan. Jarak antar planet sangat jauh, dan teknologi yang ada masih memiliki keterbatasan. Tetapi dengan setiap misi, kita semakin dekat pada jawaban. Dan bahkan jika kita tidak menemukan kehidupan di tempat-tempat ini, setiap langkah adalah perjalanan berharga untuk memahami alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Mungkin suatu hari di Mars, Europa, Enceladus, atau melalui sinyal dari SETI, kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan. Jika itu terjadi, ini bukan hanya penemuan sains, tetapi juga momen yang akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan tempat kita di alam semesta. Hipotesis Panspermia, benih kehidupan dari luar. Bayangkan sebuah meteoroid yang melintasi ruang angkasa, membawa benih kehidupan dalam bentuk mikroba atau molekul organik. Ketika meteoroid ini jatuh ke planet seperti bumi yang memiliki kondisi mendukung, kehidupan mulai berkembang. Inilah inti dari hipotesis Panspermia, bahwa kehidupan di bumi mungkin tidak berasal dari sini, tetapi datang dari luar angkasa.
Teori ini diperkuat oleh bukti bahwa meteoroid yang jatuh ke bumi mengandung senyawa organik yang kompleks, termasuk asam amino, yang merupakan blok bangunan kehidupan. Lebih menarik lagi, eksperimen menunjukkan bahwa beberapa mikroorganisme di bumi dapat bertahan dalam kondisi ekstrim seperti radiasi luar angkasa atau suhu dingin yang membekukan. Jika pansermia benar, maka kehidupan di bumi mungkin bukan satu-satunya kisah yang terjadi di alam semesta. Kehidupan bisa tersebar seperti benih dandelion yang ditiup angin kosmik, mendarat di planet atau bulan yang memungkinkan, dan berkembang dalam berbagai bentuk. Persamaan Drake menghitung peluang peradaban. Persamaan Drake adalah persamaan matematika yang dirancang untuk memperkirakan jumlah peradaban alien cerdas di galaksi kita Bima Sakti yang mungkin mampu berkomunikasi dengan teknologi radio. Persamaan ini pertama kali diusulkan oleh astrofisikawan Amerika, Frank Drake, pada tahun 1961. Persamaan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hasil pasti, tetapi lebih sebagai alat untuk merangsang diskusi ilmiah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan kehidupan cerdas di alam semesta. Persamaan ini menggunakan beberapa faktor untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas yang dapat berkomunikasi di Bima Sakti. Faktor-faktor tersebut meliputi jumlah bintang yang terbentuk setiap tahun di galaksi, proporsi bintang yang memiliki planet, jumlah planet layak huni di setiap sistem bintang, peluang kehidupan muncul di planet layak huni, kemungkinan kehidupan berkembang menjadi peradaban cerdas, kemampuan peradaban untuk mengirim sinyal ke ruang angkasa, serta masa hidup peradaban tersebut. Hasil dari persamaan Drake sangat bergantung pada nilai yang dimaksudkan untuk setiap faktor. Tetapi bahkan dengan asumsi konservatif, jumlah peradaban cerdas bisa mencapai ribuan. Angka ini memberi harapan bahwa kita mungkin tidak sendirian, bahwa di suatu tempat di galaksi ini ada makhluk lain yang juga melihat ke bintang dan bertanya-tanya seperti kita. Hipotesis panspermia menunjukkan bahwa kehidupan bisa menyebar di alam semesta, sementara persamaan Drake mengungkapkan peluang bahwa kehidupan cerdas mungkin ada di luar sana. Keduanya menawarkan pandangan yang saling melengkapi, bahwa kehidupan tidak hanya mungkin muncul di tempat lain, tetapi juga mungkin berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan bahkan cerdas. Jika kehidupan di bumi berasal dari panspermia, dan jika persamaan Drake benar, maka alam semesta ini mungkin penuh dengan dunia yang hidup, tempat-tempat di mana cerita kehidupan sedang ditulis, menunggu untuk ditemukan oleh kita, atau mungkin saling menemukan. Fenomena UFO. Selama beberapa dekade, laporan tentang objek-objek terbang tak dikenal ini telah memicu perdebatan global, menginspirasi imajinasi dan menimbulkan pertanyaan mendalam. Apakah mereka bukti keberadaan kehidupan cerdas di luar bumi? Fenomena UFO pertama kali menarik perhatian dunia pada pertengahan abad ke-20. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah insiden Roswell pada tahun 1947 di New Mexico, Amerika Serikat. Sebuah benda misterius jatuh di peternakan, dan meskipun awalnya dilaporkan sebagai piring terbang, pemerintah segera mengubah narasi menjadi balon cuaca. Namun, banyak orang percaya bahwa ini adalah upaya menutupi keberadaan teknologi alien. Kemudian, ada insiden Phoenix Lights pada tahun 1997 di Arizona, di mana ribuan orang melaporkan melihat formasi lampu misterius melayang di langit malam. Fenomena ini direkam dalam video dan tetap menjadi salah satu insiden UFO yang paling terdokumentasi. Hingga saat ini, asal-usul lampu-lampu itu masih belum bisa dijelaskan dengan pasti. Di era modern, laporan tentang UFO tidak berkurang. Pada tahun 2020, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengkonfirmasi keaslian 3 video yang direkam oleh pilot Angkatan Laut AS, menunjukkan objek terbang dengan kecepatan dan manuver yang tidak mungkin dicapai oleh teknologi manusia saat ini. Laporan ini meningkatkan kredibilitas UFO sebagai fenomena nyata yang perlu diselidiki lebih lanjut.
Fenomena UFO seringkali disertai dengan klaim spektakuler, dari penampakan benda berbentuk piring hingga cahaya aneh yang muncul di tempat-tempat terpencil. Namun, tidak semua laporan bisa dianggap sebagai bukti keberadaan alien. Sebagian besar kasus dijelaskan sebagai fenomena alam, pesawat militer rahasia, atau bahkan kesalahan persepsi manusia. Namun, kehadiran badan resmi seperti NASA, SETI, dan Pentagon dalam menyelidiki fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah dan ilmuwan tidak mengabaikan potensi pentingnya. Laporan dari UAPTF, Unidentified Aerial Phenomena Task Force, misalnya, menyebutkan bahwa beberapa insiden tetap tidak dapat dijelaskan bahkan setelah analisis mendalam. Lalu, apa artinya bagi kehidupan di luar bumi? Jika UFO memang berasal dari peradaban lain, itu akan menjadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Namun, ada juga kemungkinan bahwa fenomena ini adalah hasil dari teknologi maju yang dikembangkan secara rahasia di bumi. Terlepas dari itu, fenomena ini memicu pertanyaan yang jauh lebih besar. Jika ada makhluk cerdas di luar sana, mengapa mereka mengamati kita? Apa yang mereka cari? Dan mengapa mereka memilih untuk tetap bersembunyi? Fenomena UFO mengingatkan kita bahwa alam semesta penuh dengan misteri. Meskipun kita belum memiliki bukti pasti tentang asal-usul mereka, setiap laporan adalah pengingat bahwa ada hal-hal di luar pemahaman kita yang menunggu untuk diungkapkan. Apakah ini pesan dari kosmos? Ataukah sekedar misteri yang menantang sains modern? Dari sudut pandang ilmiah, logis, dan filosofis, semua tanda mengarah pada kemungkinan besar bahwa kehidupan dalam bentuk sederhana atau kompleks ada di luar sana. Apakah itu mikroba di lautan bawah es, peradaban cerdas dan jauh, atau bahkan sesuatu yang belum bisa kita pahami. Pencarian ini menghubungkan kita dengan semesta. Namun hingga bukti nyata ditemukan, pertanyaan besar ini tetap menjadi sumber kekaguman dan dorongan untuk terus mencari. Kehidupan di luar bumi adalah cerminan dari rasa ingin tahu manusia, keyakinan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan impian untuk suatu hari menyambut tetangga dari bintang lain.